Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bir Muhammad Arif, NRP 50232010056, Departemen Teknik Biomedik, Institut Teknologi 10 November. Kali ini saya akan melakukan observasi dengan judul Menelisik Keberadaan Nilai Pancasila dalam Pemuda Indonesia. Mengapa saya memilih judul ini? Karena sebagai pemuda, tentu saja kita adalah orang-orang yang akan meneruskan estafet perjuangan dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan dalam setiap diri kita memiliki nilai-nilai Pancasila yang kita anut. Lalu, metode yang akan saya gunakan pada observasi ini adalah interview secara langsung. Dan saya sudah memiliki 2 narasumber, yaitu 2 teman saya yang berumur 18 dan 19 tahun dan berprofesi sebagai mahasiswa. Tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, mari kita langsung menuju ke interviewnya. Perkenalkan semua, nama saya Ridwan Abdurrahman, saya mahasiswa di Universitas Diponegoro. Nama saya Azam, sekarang di Lipia. Oke, Ridwan, apa agama Anda? Kebetulan habis sholat Jumat sih, jadi ya saya masuknya Islam. Lipia? Apalagi? Islam dong. Kalau Tarikat Muslim, kenal nggak? Kelar. Tahu dong, YouTuber itu kan? Nah, Tarikat Muslim ini kan selalu identik dengan slogan Humanity Above Religion ini. Sebagai orang yang beragama, setuju nggak? Sangat tidak setuju. Kalau saya pribadi tidak setuju sih, soalnya mengatasnamakan humanity di atas religion itu susah. Maksudnya Alasannya? Asalnya karena di Islam sendiri itu sudah mencakup humanity itu sendiri. Jadi kalau dikatakan humanity above religion sangat-sangat tidak tepat. karena dalam religion pun sangat adanya nilai-nilai humanity. Oke, jadi menurut lebih ke humanity itu equal. Religion is equal to humanity. Humanity itu terintegrasi di dalam agama. Oke, bagus. Oke, menurut Anda kenapa sih Tarikat Muslim sampai bilang humanity above religion? Emang seberapa pentingnya kemanusiaan itu? Bagi saya kemanusiaan itu sangat-sangat penting ya. Bahkan di Islam sendiri itu diatur tentang namanya hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia itu adalah salah satu inti dari agama ini. Tentulah kemanusiaan itu penting, cuman untuk dengan mengatakan lebih penting dari agama, saya sangat tidak setuju sih. Kalau pendapatmu tentang terpecahnya masyarakat Indonesia jadi 2 kubu pada pemilu dan pasca pemilu, itu gimana? Tentang cebong dan kampret. Iya. Wah, ayolah. Berdewasalah kita dalam politik, nggak apa-apa sih kita berbeda dalam pilihan, tapi mungkin kalau untuk urusan saling menghina gitu, itu menandakan bahwasanya politik kita juga kurang sehat menurut saya. Itu memang sangat disayangkan sih, cuman kembali lagi kita lihat background pemimpin kita yang pada saat itu sangat kontras, menjadi sulit juga sih untuk kalau misalnya kita menjadi satu. Nah, bicara soal pemilu nih, pasti kan ada kan orang-orang yang golput waktu pemilu. Menurut pribadimu, golput itu gimana sih? Terus saja golput itu nggak baik dong. Kita harus mengambil hak kita untuk bersuara, meskipun pilihan itu antara buruk dan jelek. Kurang baik, menurut saya kurang baik karena harus ada dari kita untuk memilih pemimpin kita sendiri. Nah nanti ketika kita tidak memilih pemimpin kita yang kita anggap itu lebih baik daripada dua yang dipilih, nah itu nanti bisa saja kita salah dalam memilih dan itu dapat mengakibatkan kancah demokrasi di negeri kita ini menjadi buruk. Nah, yang terakhir, bentar lagi kan pilkada dan sempat ribut karena kita lagi di tengah-tengah pandemi. Menurutmu keputusan ini bijak gak sih diambil oleh pemerintah? Menurutku
lebih baik kita sedikit undur. Dengan adanya pengunduran ini kan pemerintahan kita juga tidak berhenti, cuman periodenya saja sedikit berubah. Soalnya ekonomi kita boleh suffer, politik kita boleh suffer, yang penting rakyat kita jangan sampai suffer. Jangan sampai dengan terpilihnya seorang pemimpin harus banyak nyawa-nyawa yang mati. Itu terkesan dipaksakan nggak sih kalau untuk pilkada tahun ini ya? Itu ya menurut saya, toh kalau sekiranya bisa nantinya ketika vaksin itu sudah diterbitkan, kenapa harus di awal-awal seperti ini? Apa mau menjatuhkan salah satu pihak? Atau sudah tidak kuat dengan pemerintah dalam tanda kutip? Kita juga tidak tahu ya. Tapi menurut saya kurang tepat juga kalau untuk pilkada di masa pandemi seperti ini, karena masa sih kita nggak bisa menurunkan ego kita untuk lebih mementingkan kepentingan manusia, lebih ke kesehatan daripada kepentingan politik. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Masih. Bagaimana interviewnya? Menarik bukan? Dari pendapat rekan-rekan saya dapat menyimpulkan bahwa implementasi Pancasila di Indonesia mungkin sudahlah baik. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu kita benahi. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus terus menanamkan nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan kita. Begitulah hasil observasi saya. Jika kalian menemui kejanggalan atau kesalahan, saya memohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan.